Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melan Febriansyah, NPM 1814051073. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah berasal dari bahasa Inggris yang artinya pembagian dan kekerapan. Dalam ilmu statistika, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan data angka tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah dalam ilmu statistika ada yang namanya istilah frekuensi juga. Dan frekuensi yang dalam ilmu statistika ini berarti seberapa seringnya suatu angka, data, atau variabel itu muncul berulang-ulang. Angka yang sama, data yang sama, variabel yang sama muncul berulang dalam suatu deretan angka tertentu. Itu frekuensi. Sedangkan distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Jadi di sini distribusi frekuensi ini adalah susunan data menurut kelas interval tertentu yang nantinya ada kelas interval di data tersebut atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Nah, kategori di sini tergantung data tersebut tentang apa. Untuk lebih jelasnya, penggambaran angka bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik gambar yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Nah, yang nantinya distribusi frekuensi ini akan berbentuk sebagai tabel atau grafik. Seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, yang saya sudah jelaskan, distribusi frekuensi ini adalah suatu susunan data yang dikelompokkan menurut kelas-kelas interval tertentu dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Dan tujuan dari distribusi frekuensi ini adalah untuk mempermudah kita dalam membaca suatu data. Karena apabila data mentah yang diperoleh itu akan kesulitan untuk kita sendiri membacanya dan memperoleh informasi dari data-data tersebut. Di distribusi frekuensi terdapat bagian-bagian, ada kelas, batas kelas, ada dua batas kelas, yaitu batas kelas atas dan batas kelas bawah. Dan juga ada tepi kelas, dan tepi kelas ini ada dua juga, tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Untuk lebih jelasnya di sini terdapat gambar tabel. Nah, ini adalah kelas. Ini adalah satu kelas. Dan batas kelas itu adalah 25 sampai 34. Itu adalah batas kelasnya. Dan ini adalah interval kelas. Ini frekuensi. Nanti terdapat di data yang disajikan ini ternyata nanti terdapat detailnya, yaitu tepi bawah kelas dan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas dan detail-detail yang lain. Sementara sampai di situ dulu. Nah, untuk batas kelas atas dan batas kelas bawah itu menurut saya tidak sulit dimengerti, agak mudah dipahami, yaitu tepi bawah kelas atau batas bawah kelas, yang bawah-bawah begitu dan yang atas-atas begitu, artinya yang bawah itu yang nilai kecil, yang atas yang nilai besar. Bagian-bagian selanjutnya terdapat titik tengah atau tanda kelas adalah angka atau nilai data tepat terletak di tengah suatu kelas. Sangat jelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Titik tengah kelas sama dengan, ini untuk mencari titik tengah kelas, setengah dikali batas atas ditambah batas bawah kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan yang lain. Nah, ini adalah interval kelas yang
disebutkan maksudnya itu interval kelas ini. Yang maksud dari interval kelas 25 sampai 34 itu interval kelas, dan 34 ini adalah batas dari kelas pertama, dan ini kelas keduanya 35. Itulah kenapa interval kelas disebut sebagai batas untuk memisahkan kelasnya dengan kelas yang lain. Dan terus adalah panjang interval kelas, yaitu jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Itu agak berbeda dengan 24 dan berapa tadi itu berbeda. Tepi atas kelas lebih detail lagi, nanti akan dipelajari. Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Nah, untuk frekuensi ini artinya dalam satu kelas, misal kita ambil contoh kelas 1. Intervalnya ada 25 sampai 34. Frekuensinya ada 6. Nah, 6 di sini maksudnya berarti ada 6 data dari kelas 25 sampai 34. Entah itu 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu bisa 6 kelas atau ada yang enggak ada gitu. Salah satu angkanya. Intinya cuma 6 frekuensi dalam suatu kelas interval. 6 ini. 6 data. Ya, selanjutnya setelah frekuensi jenis. Ya, jenis distribusi frekuensi ada 3. Yang pertama distribusi frekuensi biasa, yang kedua distribusi frekuensi relatif, yang ketiga distribusi frekuensi kumulatif. Untuk distribusi frekuensi biasa ini adalah jumlah frekuensi dari setiap kelompok data isinya. Namun untuk distribusi frekuensi relatif dan kumulatif agak lebih detail lagi dalam penjelasannya, yaitu menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Ini kalau untuk yang relatif. Nah, untuk yang kumulatif adalah berisikan jumlah frekuensi yang dijumlahkan sama saja, dan memiliki distribusi frekuensi kumulatif ini memiliki kurva yang disebut ogive. Agak berbeda, namun dalam kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan distribusi frekuensi biasa. Langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi ini adalah cara pembuatannya. Untuk memahami ini sebenarnya lebih jelas apabila kita mengerjakan soal. Jadi kita langsung ke soal saja. Kita harus mengetahui dulu setidaknya. Kita baca dulu. 1. Urutkan data. Ini urutkan, bukan urutan ya. Urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang artinya nanti apabila terdapat suatu data yang belum urut, yang pastinya untuk menyusun distribusi frekuensi yang kita dapat datanya tersebut belum urut pasti. Jadi kita harus mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu hitung jarak dengan rumus R sama dengan data tertinggi dan data terkecil. Setelah dapat jarak, hitung jumlah kelas. Setelah dapat jumlah kelas, hitung kelas interval. Kemudian tentukan batas data terendah dan tertingginya, tepi bawah dan tepi atas maksudnya, dan membuat tabel sementara. Banyak menghitungnya. Nah, ini tabel frekuensi data tunggal. Tabel frekuensi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik. Di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka yang ada tersebut tidak dikelompok-kelompokkan. Ini contoh soal. Contoh soalnya nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Datanya itu, dan kita disuruh untuk membuat distribusi frekuensi dari data di atas ini. Nah, tadi langkah pertama adalah
mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini yang terkecil apabila saya lihat sepertinya 25 dan kemudian 90 ya. 90. Jadi nanti kalian menuliskannya 25 kemudian 26. Apabila 26-nya ada 2, tulis juga 26 sampai 90. Yang hasilnya jadi seperti ini. Oh, ternyata 94 paling besarnya. Nah, ini 25, 25, 26, 27, 30, 30. Semuanya ditulis namun berurutan. Intinya seperti itu. Setelah mengurutkan data, kemudian kita menghitung jarak atau rentangan, atau dapat juga disebut range, yaitu dengan cara nilai tertinggi dikurangi nilai terkecil atau terendah. Nilai tertingginya 94 dikurangi 25 sama dengan 69. Itu range-nya dari data yang kita ambil contoh ini. Dan jumlah kelasnya itu adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N ini adalah jumlah data. Ya benar. Nah, jumlahnya di sini adalah semuanya ini adalah ada 65 jenis, 65 nilai. Karena di soalnya ada 65 orang, yang artinya datanya ada 65. Jadi N ini adalah keseluruhan data. Jadi 1 ditambah bukan sama dengan kesalahan penulisan. 3,3 log 65 yang hasilnya adalah 7. Berarti jumlah kelasnya nanti 7. Next. Nah, untuk panjang kelas itu R dibagi K atau range dibagi jumlah kelas tadi. Yang diperoleh hasilnya 10. Berarti panjang kelasnya nanti 10. Kemudian kita hitung intervalnya, interval kelas, hitung batas interval kelas. Karena kita sudah mengetahui tadi data terkecilnya itu 25, kita hitung 25 ini. Panjang intervalnya berapa 25 ini? 25 ditambah 10 dikurangi 1 tadi sudah kita jelaskan di mana ya? Nah, ini. Bukan. Nah, ini. Tentukan batas data terendah dilakukan dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlahkan tepi bawah kelas dengan panjang kelas dan hasilnya dikurangi 1 sampai data terakhir. Nah, ini caranya seperti ini untuk memperoleh interval. Jadi data yang terkecil ini 25 ini kita hitung dengan menambahkan dengan panjang kelas. 25 ditambah 10 atau boleh juga 10 dikurangi 1 dulu. Setelah itu dioperasikan 25, 10 dan 1 itu diperoleh hasilnya 34. Yang artinya panjang interval kelas 25 ini ternyata 25 sampai 34. Itu kelas pertama, dan kelas kedua gak bisa kita pakai 34 lagi. Jadi otomatis kita memakai angka 35. Walaupun apabila di sini tidak ada angka 35, tetap saja di sini ditulis 35 karena sesuai interval kelas. Walaupun apabila di data aslinya tidak terdapat angka 35. Di sini tetap kita tulis 35 karena setelah 34 35. Kemudian kita hitung lagi panjang intervalnya diperoleh 44. Nah, seperti di sini tidak ada 44, namun 45 ada. Yang artinya kelas ketiga 45 sampai 54. 54 tidak ada sampai 55. Ya, begitu seterusnya. Sampai yang terakhir 94. Dan ini terdapat 7 kelas ya. 7 kelas. Setelah diperoleh seperti ini, kita dapat membuat suatu tabel. Nah, ini hasilnya.
Kelas pertama 25 sampai 34 frekuensinya ada 6. Kita harus menghitung frekuensi ini secara seksama. Tadi 25 sampai 34. Berarti 1 2 3 4 5 6. Nah, hanya ada 6. Begitu juga yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kita ambil contoh yang ke-6 deh. 75 sampai 84. Nah, 75 di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 84. Ya, cuma 8. Ya, benar. Dan frekuensi ini dijumlahkan hasilnya 65 sesuai dengan data yang awal tadi di soal, sejumlah 65 orang. Nah, kemudian ada sebelumnya ini untuk data tunggal, distribusi frekuensi data tunggal, dan kemungkinan mudah dipahami dan bisa dilanjutkan ke distribusi frekuensi data kelompok. Sebenarnya tidak terlalu berbeda, hampir sama, cuman ada tambahan sedikit-sedikit. Kita langsung baca saja di sini. Tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencairan dan distribusi frekuensi dari data angka. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah sebagai berikut. Mencari range, namun di awal tetap kita urutkan dulu nilainya, lalu mencari range penyebaran jangkauan dengan rumus R sama dengan XT min XR ditambah 1, yang artinya XT itu adalah H, XR itu adalah L, yang artinya R itu range, H itu nilai tertinggi, L itu nilai terendah. Namun ini ada penambahan 1 di belakangnya, karena ini kelompok berbeda sedikit. Selanjutnya menentukan kelas atau kelompok dengan rumus tetap yang diusulkan Sturges. Nah, jadi rumus ini dari Bapak Sturges. Itulah. Jadi K sama dengan 1 tambah 3,3 log N seperti yang tadi. Menghitung lebar kelas interval kelas yang disimbolkan dengan I dan dirumuskan sebagai berikut. Interval kelas itu sama seperti yang tadi, R dibagi K. Menentukan batas kelas. Nah, ini batas bawah nyata dan batas atas nyata dengan rumus batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang 0,5. Batas atas sama dengan ujung atas ditambah 0,5. Contoh, misal kita bisa tulis enggak? Pen aja. Misal interval ya ini ya. 25 sampai 34 yang tadi. Nah, 25 ini batas bawahnya, artinya kalau dia dibilang 25 ini ujung bawah dikurang 0,5 artinya 24,5 sampai ini ujung ditambah 34,5. Ya, seperti itu. Itulah batas kelas. Nah, seperti itu. Kemudian menentukan titik tengah kelas X1 dengan 3 macam cara berikut. Titik tengah kelas yang pertama 0,5 dikali batas bawah ditambah batas atas. Yang kedua, yang B, 0,5 dikali ujung bawah relatif ditambah ujung atas relatif. Yang C, titik tengah kelas sama dengan ujung bawah relatif ditambah ujung atas relatif dibagi 2. Ini sama-sama menentukan titik tengah kelas X1 dengan 3 macam cara tadi ya.
titik tengah kelas. Kemudian membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan hasil RK dan I. R itu range, K itu kelas, dan I-nya itu interval. Pada kolom interval kelas, mulailah dari angka yang paling kecil dari data mentah, kemudian diurut sampai 14 angka sesuai hasil interval. Begitu seterusnya ke atas sampai kelas tertentu sesuai hasil K. Nah, ini sama seperti yang tadi kita buat interval kelas dari data yang terkecil, data mentah paling kecil, itu diurutkan sampai berapa jumlah kelas tersebut. Misalnya di kelas kelasnya dapat 7, artinya kalau 24 sampai 7 itu berapa? 24, 25, 26, 28, 30, 31, berarti sampai 31 gitu. Data mentah dari masing-masing angka ditabulasikan untuk menentukan frekuensi. Nah, data mentahnya ini untuk menentukan frekuensi, namun kelas-kelasnya tadi kan di luar dari data mentah tersebut. Jadi data mentah ini di dalam untuk menentukan kita frekuensi yang tadi kita hitung satu-satu. Itu misal interval dari berapa sampai berapa kita hitungnya di data mentah tadi. Itulah harus diurutkan datanya. Kemudian dilakukan perhitungan frekuensi kumulatif. Nilai FK ini merupakan akumulasi penjumlahan frekuensi dari bawah ke atas atau sebaliknya. Akumulasi frekuensi dari atas ke bawah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah frekuensi sesuai dengan jumlah N, sekaligus untuk kepentingan membuat grafik ogive. Kemudian menentukan titik tengah X1 dari masing-masing data. Nah, sampai sini kemungkinan ada agak sulit dimengerti, terutama di bagian dilakukan perhitungan frekuensi kumulatif. Jadi nanti akan saya jelaskan lagi pada saat pengerjaan soal. Nah, ini contoh soal. Terdapat data hasil ujian statistika lagi sebagai berikut. Nah, sedangkan di sini N-nya sama dengan 40, artinya ada 40 mahasiswa. Datanya ini, data terkecil 15, kemungkinan terbesarnya 78, 82. Ya, 82 ya. Terbesarnya. Pointer. 82 terbesar. Nah, mencari range. Dari data tersebut, range-nya R adalah sebagai berikut. Diperoleh 96 ternyata paling besarnya. Ya, ini 96. Harus detail, berarti harus teliti untuk melihat ini. Dikurang 15 ditambah 1, diperoleh range-nya 82. Selanjutnya kelasnya diperoleh 6 dengan rumus dari Sturges tadi. Kemudian lebar kelas interval dari data tersebut I dapat dicari sebagai berikut. 14. Batas atas batas bawahnya ini 14,5 dan 28,5 seperti yang saya jelaskan tadi ya. Sudah jelas. Kemudian menentukan titik tengah kelas X1, kita memakai cara yang mana? Ini cara pertama, 0,5 batas bawah batas atas. Diperoleh titik tengahnya 21,5 untuk kelas yang pertama. Nah, diperolehlah ini. Jadi yang dihitung di sini adalah kelas 1, dan di sini kelas 1-nya ini yang paling bawah, yang ini 15 sampai 28. Tali tabulasinya ini maksudnya frekuensi ya. Ini sebenarnya ini 9. Ini jumlahnya 9, frekuensinya 9, frekuensi kumulatifnya 9. X1-nya 21,5 seperti yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba mengerjakan yang nomor 2 deh, yang 29 sampai 42. Range-nya 82 dan 6. Oke, kita coba kerjain ya bareng-bareng. Di sini
berapa tadi? 29 sampai 42. Di sini ujung bawahnya 29. Agak sulit nulisnya. Not. Oh, ini ada not 20 blank. Gak bisa ditulis juga ya. Ya, di sini aja berarti 29 dan berapa? 42. Oh ya kan bisa dilihat di kelasnya ada 6, 29 tambah intervalnya 14 berarti 29 berarti ya. Baik, kita lanjutkan. Dia 29 dan lebar kelasnya 14, yang artinya 29 sampai ujung bawah 42. Nah, di sini berarti batas bawahnya 28,5 dan yang 42,5 gitu. Kemudian 28,5 ini 8 ya, 42,5 ini batasnya. Nah, untuk menentukan titik tengahnya ini berarti 0,5 dikali 28 dan 42. Artinya 28,5 ditambah 42,5 71 dikali 0,5. Bener enggak? 35,5 hasilnya, berarti sini 35,5 untuk titik tengahnya. Nah, benar. Diperolehnya ini 35,5 sesuai sama perhitungan kita tadi. Nah, itu untuk yang kedua. Ini untuk X1 begitu cara menghitungnya. Dan untuk FK ini kan kita data kelas 1-nya ini 9. Maaf. Data kelas 1-nya 9, data kelas 2-nya ini 11, ditambahkan jadi 20. Dan 20 ini nanti ditambahkan dengan data kelas 3. Frekuensinya ada berapa? Karena di sini ditulisnya 13. Maaf. Jadi nanti 20 ditambah 13, 33, begitu seterusnya sampai hasilnya 40. Jadi begitu untuk memastikan bahwa frekuensi ini sesuai dengan jumlah data keseluruhannya. Ya. Sebelum berakhir, ya beginilah untuk distribusi frekuensi data kelompok. Ini titik tengahnya, terdapat titik tengah dan tali tabulasinya ini karena menulisnya kurang teliti mungkin kemarin ya. Ini maksudnya 9 ya. 9 dengan garis-garis, ini 11, ini 13. 331 ini maksudnya, ini 3 ini. Kesalahan penulisan. Nah, sudah sampai kelas 2 dan begitu seterusnya. Mungkin ya sudah selesai. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan tentang distribusi frekuensi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.